Nggak ada Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur. Semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Saya dapat dari Gus Hotman Paris ya. Negara Islam resmi saya dikasih. Iya. Boleh dipanggil Gus, boleh. Gus itu biasanya sebutan untuk anak kiai. Bahar Smith resmi jadi tersangka penganiayaan anggota Banser NU. Demikian judul berita yang kita baca. Yang jelas pemberitaan seputar ini akan menjadi perbincangan yang hangat untuk beberapa hari, bahkan beberapa pekan ke depan, atau mungkin beberapa bulan mendatang. Ternyata keadilan menemukan jalannya sendiri. Kita semua mengapresiasi langkah-langkah penyidik yang dengan profesional telah menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan salah seorang anggota Banser yang bernama Rida. Coba kita baca dulu beritanya. Sabtu 31 Januari 2026 pukul 22:44 waktu Indonesia Barat. Berarti berita yang baru saja dirilis pada malam ini. Tangerang, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menetapkan pendakwah Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rida, anggota Barisan Ansor Serbaguna Banser Nahdlatul Ulama di Tangerang, Banten. Anda bisa searching kembali bagaimana kasus penganiayaan itu terjadi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Awaludin Kanur menyampaikan penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka Habib Bahar untuk menjalani pemeriksaan. Kami juga menetapkan tersangka dan telah mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hadir memberikan keterangan pada hari Rabu 4 Februari. Ujar Awaludin kepada wartawan Sabtu 31 Januari 2026. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan yang telah berjalan sejak laporan polisi diterbitkan pada 22 September 2025. Jadi memang ini sudah cukup lama. Sejak 22 September 2025 yang pada waktu itu setelah terjadi penganiayaan bahkan pengeroyokan, bahkan dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap sahabat Rida, baru kemudian ada kepastian hukum atas langkah-langkah hukum dan pelaporan dengan hari ini ditetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, Habib Bahar disangkakan melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Nah, nggak tahu ini apa yang dicuri sebetulnya, dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Nah, ini penting. Dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan Seperindik tertanggal 23 September 2025
serta mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ke-19 kepada pelapor pada 23 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, penyidik Satreskrim Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan status tersangka dan melayangkan surat panggilan pertama kepada Habib Bahar untuk diperiksa pada Rabu mendatang, 4 Februari 2026. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan informasi ini, beberapa bulan yang lalu, kita semua sudah mewarning, bahkan saya sudah menyampaikan di ceramah bahwasanya para pelaku penganiayaan terhadap saudara Rida yang dikeroyok dan dianiaya di sebuah pengajian harus segera ditangkap. Kata Bahar bin Smith, kalau mau ngajak tes DNA, ayo. Tapi dengan 2 syarat. Waduh, Bahar bin Smith nantang tes DNA, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, yang ngajak tes DNA harus bisa menggali makam Rasulullah SAW. Paling tidak dari darah, dari sumsum atau dari rambut Rasulullah, dan juga Ubaidillah, menggali makamnya Ubaidillah juga, mengambil rambut untuk sampel, ya. Dan syarat yang kedua adalah yang ngajak tes DNA tes dulu. Karena siapa yang meragukan nasab Rasulullah adalah mereka rata-rata yang sesuai dengan hadis. Ya, kalau ente meragukan, tes DNA dulu. Yang ngajak mau tes DNA saya, ya. Yang pertama, ya, yang pertama, kalau enggak, ente munafik. Yang kedua, hasil hubungan zina. Dan yang ketiga, wanita haid itu dikumpuli. Itu biasanya orang-orang, ciri-ciri orang yang meragukan nasab Rasulullah. Nah, kalau udah gitu, saya sudah menghubungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya udah tahu biayanya. Nanti aneh yang bayar. Tes DNA-nya. Nah, 2 syarat itu harus dipenuhi. Wah, Bahar bin Smith kayaknya arahnya sih ke Kiai Imaduddin ya. Lah, bagaimana harus menggali makam Rasulullah, Kang Bahar Smith? Ngapain? Kan kapan hari itu jamaah, kalau nggak muhibinnya, Robito Alawi akan punya rambutnya Rasulullah. Itu kan sudah dipakai. Nggak usah menggali makamnya Rasulullah, Kang Bahar. Ya kan? Kan sudah ada tuh pameran-pameran yang membuka barang-barang sejarah Rasulullah, termasuk rambutnya Rasulullah dicium. Rambutnya Rasulullah dimasukkan ke dalam kaca mau tuh diciumin. Itu kan ada itu, ya kan? Itu kan para muhibin Anda. Itu dibuat tes DNA, ya. Jadi kalau nasabnya Rasulullah yang lain kami tidak meragukan, ya. Yang Syarif, yang Syed, yang Habib yang diragukan Bahar. Gimana sih Bahar bin Smith ini? Gitu loh, Cak Bahar, Mas Bahar, ya. Yang diragukan itu yang Habib. Kalau yang Syed, yang Syarif, kami semua tidak meragukan, ya. Oke, kapan kita tes? Kita gunakan rambutnya Rasulullah. Yang di Indonesia kan sudah ada itu. Nggak usah lah menggali makamnya Rasulullah SAW, nggak usah, ya. Kalau tes DNA duluan, sudah banyak yang TSA duluan, ya. Uploadnya apa? J apa G? Oke, gitu ya Kang Bahar ya. Ditunggu ya. Oke, siap. Saya tunggu nih yang mau belanja di Keranjang Kuning. Di sini ada bempernya motor murah. Untuk knalpot itu loh, murah di sini ya, di Keranjang Kuning. Oke. Jangan ikutan Bahar, pusing. Bahar lagi ngeluh, lagi pusing, sakit kepala Bahar ya. Di sini aja Keranjang Kuning.
tebengnya knalpot ya motor. Oke?